Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan, istilahnya salat tarawih yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh, berdoa, memohon kepada Allah, dan kesempatan kita adalah untuk mendulang pahala di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang memang dinanti-nantikan oleh semua umat, khususnya umat Islam. Maka rugilah bagi orang yang di bulan Ramadan itu tidak memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah keutamaan bulan Ramadan itu adalah untuk memberikan semangat bagi kita di dalam meraih bulan yang penuh barokah, penuh ampunan. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, an Abdillahi ibnu Umar anna Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu adalah yasfa'ani, yang akan memberikan syafaat lil 'abdi, bagi hambanya, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Yaqulu asyamu, puasa itu akan berkata, akan bicara, ayu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata. Puasa itu berkata, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwat, maka fasyafa'ani fihi, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa itu bisa berbicara, memberikan syafaat bagi orang yang memang di dunia itu benar-benar puasa yang sungguh-sungguh. Kemudian wayakul Qur'anu mana'tuhun naum bil laili fasyafa'ani fihi. Al-Qur'an itu berkata, wahai Tuhanku, berilah, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi darinya tidur untuk qiyamul lail, menghalangi tidur di qiyamul lail karena membaca Al-Quran. Maka fasyafa'ani fihi, izinkanlah saya akan memberikan syafaat, izinkanlah untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qala fayashfa'ani, rawahu Ahmad. Maka Nabi bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan motivasi bagi kita
puasa yang bisa memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa itu adalah bila orang yang berpuasa itu tidak bikin gaduh. Puasanya itu tidak bikin gaduh, tidak berkata keji, tidak aniaya, tidak dusta. Berarti puasanya itu sungguh-sungguh. Maka barang siapa man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Man, barang siapa soma yang berpuasa Ramadhana, puasa Ramadan itu imanan. Apa yang dimaksud iman? Iman itu adalah mempercayai, meyakini adanya sanksi, adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin bersemangat karena gara-gara iman kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu ya percaya adanya pahala, adanya sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, ikhtisaban itu adalah yaitu mengharap hanya wajah Allah saja. Sehingga puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan hawa nafsu. Mau ngomong sing elek gak sido. Oh, mengharap ikhtisaban, mengharap pahala dari Allah. Kemudian barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari puasanya itu supaya menjaga puasanya dan tidak merusak puasanya. Kemudian barang siapa ingin mendapatkan syafaat dari puasanya supaya menjaga lisannya, menahan tangannya, menahan kakinya dari perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan mendapat syafaat nanti. Barang siapa yang syafaat dari puasanya supaya menjaga lisannya, dia akan beruntung. Menggabungkan antara puasa dan membaca Al-Quran, yaitu as-siyamu wal Qur'anu, menjaga pandangannya, menggabungkan antara Al-Quran di bulan Ramadan itu merupakan usaha terbesar bagi umat Islam. Maka kalau kita ini di bulan Ramadan, supaya kita ini memberikan syafaat, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah zikir lisan kita, sehingga akan memberikan syafaat. Saya ingin sedikit menyampaikan apa itu syafaat, sehingga kita bisa memahami syafaat nanti di hari kiamat. Di dalam kehidupan di akhirat itu satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Satu hari itu 50.000 tahun lamanya. Maka di sana itu tidak terdapat bangunan, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, kemudian tidak ada pula pakaian yang menutupi badan. Berarti orang di hari kiamat nanti itu tidak ada yang melindungi. Maka keadaan pada saat itu saling berdesakan. Allah Ta'ala mengisahkan kejadian pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzin yattabi'una da'ila iwajalah. Pada hari itu manusia itu mengikuti menuju kepada suara yang menyeru dengan tidak berbelok-belok dan merendahkan semua suara kepada Rabb yang Maha Pemurah. Hanya Allah lah suara itu yang dituju. Berarti diem semuanya. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Manusia pada saat itu akan menemui kesulitan, menemui kesusahan yang tidak mampu dihilangkan selain dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, akhirnya orang saat itu mendapatkan ilham
untuk meminta syafaat kepada Nabi untuk menghilangkan kesulitan mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan syafaat? Menurut Ibnu Katsir mengatakan, kata syafaat yang disebut berulang-ulang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang berkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang dimaksud dengan syafaat adalah meminta untuk diampuni dosa. Orang yang di dunia ini banyak dosanya, meminta supaya diampuni. Nah, di bulan Ramadan inilah kita harus banyak-banyak untuk memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh ya ikhlas, mengharap ridho Allah saja, itu akan ghufiro, diampunilah baginya, min dambihi, dari dosanya, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, apanya, min dambihi, dari dosanya. Maka kalau kita puasa di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh, nah ini yang kita harapkan. Maka syafaat itu, pertolongan itu akan bisa kita dapatkan kalau kita beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Keutamaan bulan Ramadan salah satunya dalam sebuah hadis Nabi, kalau manusia, anak Adam itu kalau melakukan amal soleh itu untuk dirinya, fal hasanatu, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, itu diberi kelipatan tanpa batas. Ada hadis yang lain lagi, keutamaan bulan Ramadan, orang yang berpuasa, man soma, dan barang siapa yang berpuasa, yauman, cuma 1 hari saja, puasa 1 hari saja, fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah. Di situ tidak disebutkan apakah puasa Ramadan hadisnya, tapi puasa cuma 1 hari saja, fisabilillah, karena Allah, ba'adallahu, dia akan dijauhkan anin nari, dari neraka, yaitu sejauh berapa? Sab'ina kharifan, sejauh apa? 70 tahun. 1 hari saja. Ini keutamaan puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 1 hadis tadi, Al-Quran yang kita baca itu akan berikan syafaat nanti di hari kiamat, dan puasa kita itu juga akan berikan syafaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita 1 bulan penuh ini, dan kita akan mendapatkan yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.